Alhamdulillah, pada pagi hari ini dengan keberkahan karomah dari Guru Agung, kita masih dikumpulkan oleh Allah dalam rangka Manaqib Internasional. Dan kita masih berada pada bulan Rabiul Awal. Huruf yang terakhir dari Rabiul Awal adalah huruf lam yang kedua. Wa amal lamusani bi syahri Rabiul Awal liqa'ullah. Diartikan oleh guru kita. Lam yang kedua dari Rabiul Awal itu adalah liqa Allah. Artinya bertemu kepada Allah. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ihi. Wa man karaha liqa Allah, karahallahu liqa'ihi." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmizi dari Aisyah dan Ubadah. Jadi barang siapa yang suka bertemu kepada Allah, maka Allah suka bertemu kepadanya. Dan barang siapa tidak suka bertemu kepada Allah, maka Allah pun tidak suka bertemu kepadanya. Bertemu kepada Allah bukanlah dengan kematian yang dimaksudkan di sini. Artinya bertemu kepada Allah masa sekarang di atas dunia dalam keadaan hidup. Tapi bukan berarti melihat Allah secara fisik, bertemu kepada Allah secara fisik. Tetapi bertemu pada Allah di atas dunia ini dalam keadaan kita masih hidup, yaitu pengalaman ruhani yang dapat merasakan kedekatan diri kepada Allah melalui kesucian jiwa dengan melakukan amal-amal soleh dan mengingat Allah secara kontinu. Tanda orang-orang yang bertemu kepada Allah, di tanda orang yang bertemu kepada Allah itu adalah fana'un nafsi dan ittihad. Di dalam kitab Fadhailus Suhur, yang dimaksud dengan fana'un nafsi wa an-nafsul fana wa fana'uha bil fana'i billah. Jadi yang dimaksud dengan fana'un nafsi itu jiwa yang lebur. Leburnya jiwa ke dalam zat Allah. Wala yakunul fana illa bizikrillah. Tidak mungkin bisa fana. Fana'un nafsi. Artinya fana'un nafsi itu tidak akan bisa tercapai. Kecuali dengan zikrullah. Berzikir kepada Allah. Tapi harus ingat. La yufidu zikru faidatan tamatan ila bitalqin. Zikir itu tidak akan memiliki manfaat yang sempurna. Artinya zikir sendiri tidak akan dapat mengusulkan kepada Allah
kecuali dengan jalan talqin, ilahi talqin, kecuali dengan talqin. Dan kalimat yang mesti ditalkinkan hanya satu-satunya. Tidak dua, tidak tiga, apalagi empat, dan seterusnya. Kalimat yang mesti ditalkinkan itu adalah La ilaha illallah. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ini yang terdapat di dalam kitab Fadhil Zuhur. Jadi talqin itu menghidupkan hati yang mati. Sehingga ketika hati ditalqin menjadi hidup. Sampai dia dapat mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan kalimat tersebut. Dengan mengamalkan kalimat La ilaha illallah dan mengistiqomahkannya, maka hati akan merasakan ittihad. Bersatu dengan Allah. Jadi orang yang mendapatkan talqin zikir, pada sesungguhnya dia sudah dekat kepada Allah. Yang artinya dekat bukan dengan milimeter, jauh dengan kilometer. Jadi dia dapat merasakan. Ittihad itu bersatu dengan Tuhan. Sehingga dia dapat merasakan hanya ada satu wujud yang terlihat dan dirasakan. Yaitu zat Allah. Jadi setelah dia fana, dia akan mengalami ittihad. Liqa Allah, bertemu kepada Allah, hanya bisa dilakukan oleh orang yang hidup. Bukan orang yang mati. Karena orang yang mati itu tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti yang diduga selama ini. Orang mati akan bertemu pada Allah. Jadi pada sesungguhnya bertemu kepada Allah itu adalah yang hidup. Artinya yang bisa beramal dengan amal soleh. Sedangkan amal soleh itu adalah satu-satunya syarat. Ya, atau salah satu syarat untuk beli ke Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'al rabbih falyamal amalan sholihah wa la yusyrik bi ibadatihi ahada." Maka bagi siapapun orangnya yang pengen bertemu dengan Tuhannya, dikata Allah dalam firman, bagi siapa orang yang pengen bertemu dengan Tuhannya, hendaklah beramal dengan amal soleh. Nah, sedangkan yang bisa beramal, yang bisa beraktivitas adalah orang hidup, bukan orang yang mati. Dan janganlah menyekutukan Tuhannya dengan beribadah kepada Tuhan lain. Jadi orang yang hidup itu seluruh indranya juga hidup. Telinganya hidup, matanya hidup, hidungnya hidup, lisannya hidup, kulitnya hidup. Tanda orang yang hidup, telinganya hidup, telinga itu bisa mendengar. Mendengar suara. Mendengar panggilan Allah berupa azan.
ketika seseorang hidup, telinganya hidup mendengar suara azan, panggilan Allah, maka dia akan menerimanya. Bahkan dia akan selalu siap siaga. Sebelum panggilan Allah itu datang, maka minimal 10 menit dia sudah bersiap-siap di atas sajadah untuk sholat di awal waktu. Karena telinganya hidup. Matanya hidup, maka dia bisa melihat ayat-ayat Allah. Bagaimana ketika dia membaca Al-Quran. Bagaimana ketika dia melihat alam, tumbuh-tumbuhan. Bagaimana reaksinya ketika melihat saudaranya yang susah. Berarti ini adalah kehidupan. Dia bereaksi. Matanya manfaat untuk membaca Al-Quran. Untuk melihat ciptaan-ciptaan Allah. Melihat saudaranya yang menderita. Ketika matanya hidup, maka dia akan berbuat sesuatu dengan kebaikan-kebaikan. Hidungnya hidup, dia bisa mencium, bisa mengendus wewangian para wali-wali Allah yang hidup di atas dunia. Semerbak mewangi. Begitu pula apabila hidup, lisannya pun hidup. Bisa berbicara dengan kalimat-kalimat yang baik. Kalimat-kalimat thayyibah yang tidak menyinggung perasaan saudaranya. Dia bisa berzikir kepada Allah dengan zikir jahar, dengan zikir-zikir yang lain. Tasbih. Bagaimana dia ketika sholat tasbih, apa yang dibaca. Itu tanda orang hidup. Sedangkan orang mati, jangankan untuk berzikir, jangankan untuk memuji kepada Tuhan. Dirinya sendiri pun dia tidak mengetahui, tidak paham terhadap dirinya. Karena orang mati. Bagaimana kulitnya bisa merasakan panas, merasakan dingin, merasakan sejuk. Dan kalau dia berpikir apabila panas akan terasa pada kulitnya, dia berpikir bagaimanakah panasnya api neraka. Bagaimanakah kesejukan surga. Jadi orang yang hiduplah yang bisa bertemu kepada Allah. Bukan orang yang mati bertemu kepada Allah. Berkah segalanya, semuanya selamanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.